Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pembelajaran kita kali ini di tema 1, subtema 1, pembelajaran 4 mengenai mengenal hubungan antar gagasan ya pada materi bahasa Indonesia. Kita insya Allah sudah bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung tiap paragraf. Ya, karena video sebelumnya sudah Ustazah share mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung, ya kan? Gagasan dalam teks akan mudah dipahami jika hubungan antar gagasannya satu dengan lainnya jelas. Paragraf yang baik memiliki dua syarat. Ya, paragraf itu baik, oke dia, apabila memenuhi syarat yang kedua ini. Yang pertama adalah syarat keutuhan. Setiap paragraf hanya memiliki satu gagasan pokok dan didukung oleh beberapa gagasan pendukung. Nah, gagasan pokoknya satu, gagasan pendukungnya boleh banyak. Oke. Setiap kalimat dalam paragraf mendukung gagasan pokoknya, sehingga membentuk sebuah paragraf yang utuh. Syarat kedua adalah kepaduan. Kalimat-kalimat di dalam paragraf itu saling terkait. Rangkaian kalimat yang saling terkait akan mudah kita untuk memahami isinya. Hubungan antar gagasan pokok dan gagasan pendukung ditandai dengan penggunaan kata hubung ya. Sekarang kita belajar cara menentukan hubungan antar gagasan setiap paragraf. Supaya kita dapat menentukannya, kita harus cermati gagasan-gagasan setiap paragraf dulu. Nih, contohnya ya. Coba perhatikan paragraf yang ini. Satu paragraf tentang satu buah cerita ya. Sepulang sekolah, Uni dan teman-temannya berencana belajar kelompok. Titik, ya kan? Ini kalimat namanya. Dari awal sampai titik itu namanya kalimat. Kemudian, mereka akan mengerjakan tugas keterampilan dari sekolah untuk membuat patung. Titik. Ada berapa kalimat tadi? Udah 2 kalimat. Kemudian, kerja kelompok akan dilaksanakan minggu pagi di rumah Uni. Titik ya, sudah 3 kalimat. Setiap anak mendapatkan tugas menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Ada 4 kalimat. Coba kita lihat. Saja sudah membahas sebelumnya, gagasan atau ide pokok itu adanya di awal kalimat atau enggak di akhir kalimat atau enggak di keduanya, di awal dan di akhir. Sekarang kita lihat kalimat yang awal. Dari sepulang sekolah, Uni dan teman-temannya berencana belajar kelompok. Titik. Kalimat yang akhirnya lihat. Setiap anak mendapatkan tugas menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Nah, kalimat mana yang ada di gagasan pokoknya? Kalimat awal. Ini cerita ini mengenai belajar kelompok ya. Jadi, kalimat pokoknya ada di awal. Dari sepulang sekolah sampai titik sini. Sepulang sekolah, Uni dan teman-temannya berencana belajar kelompok. Ini dia kalimat pokoknya. Isinya tentang apa? Ya, tentang rencana belajar kelompok. Oke, inilah dia kalimat pokok dan gagasan pokok. Nah, kalimat pendukungnya apa? Mereka mau belajar kelompok. Ngapain ya? Apa yang dipelajari ya di rumah Uni? Nih. Mereka akan mengerjakan tugas keterampilan dari sekolah untuk membuat patung. Oke. Nih, dari kalimat mereka sampai titik sini, mereka akan mengerjakan tugas keterampilan dari sekolah untuk membuat patung. Titik intinya, tugas buat patung. Ini dia gagasan pendukung. Kemudian kita lihat lagi kalimat pendukung lainnya. Kerja kelompok akan dilaksanakan minggu pagi di rumah Uni. Nah, lihat.
Kerja kelompok akan dilaksanakan minggu pagi di rumah Uni. Kalimat ini isinya apa? Isinya tentang waktu dan tempat kerja kelompoknya. Nyambung dia ya. Jadi, identifikasi hubungan antar gagasannya adalah gagasan pokok pada paragraf pertama adalah rencana belajar kelompok. Ya, ini dia rencana belajar kelompok. Setiap gagasan pendukung juga membahas tentang kegiatan belajar kelompok. Nih, gagasan utamanya ini, pendukungnya apa? Ini dia tentang tugas, membahas tentang tugas, kapan waktu tempatnya kerja kelompoknya. Nah, itulah dia. Dia harus berkesinambungan. Contohnya ini tentang belajar kelompok, gagasan pendukungnya masa tentang main masak-masakan, nggak nyambung, dia harus nyambung. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Pada hari Minggu pukul 8 pagi, teman-teman Uni sudah berkumpul. Alat dan bahan yang mereka bawa dikumpulkan menjadi satu. Setiap minggu pagi, Dondo selalu beribadah di gereja. Dondo pergi bersama keluarganya. Meskipun berbeda keyakinan, mereka tetap saling menghormati. Ini intinya tentang apa? Coba lihat ya. Kalimat pokoknya dari awal sampai titik sini. Pada hari Minggu pukul 8 pagi, teman-teman Uni sudah berkumpul. Oke, ini dia. Intinya tentang apa? Oh, mereka sudah kumpul. Teman-teman Uni sudah berkumpul. Ini gagasan pokoknya, ini kalimatnya ya, dari awal sampai titik. Kalimat pendukungnya, alat dan bahan mereka bawa dikumpulkan menjadi satu titik. Intinya tentang apa? Oh, tentang pengumpulan alat dan bahan. Kalimat berikutnya, kalimat pendukungnya, yang lain sampai titik. Ini juga yang lain sampai titik. Jadi, di setiap paragraf hanya ada satu kalimat pokok dan ide pokok atau gagasan pokoknya. Selebihnya adalah kalimat pendukung. Baik, sampai sini kita menentukan hubungan antar gagasan pada teks tertulis. Ya, coba kita lihat. Kerja bakti kampung. Paragraf pertama. Menghadapi musim hujan, warga sekitar tempat tinggal Dondo melakukan kerja bakti. Kerja bakti dilakukan pada hari Minggu. Para warga membersihkan selokan dari sampah dan pasir yang menumpuk. Ya kan? Selanjutnya, paragraf kedua. Mereka berbagi tugas agar pekerjaan cepat selesai. Pak Udin dan Pak Haris bertugas mengambil sampah di selokan. Pak Budi dan Pak Adi bertugas memastikan air selokan mengalir dengan lancar ya, supaya nggak bikin banjir. Dondo membantu Pak Yoyo mengangkut sampah dengan gerobak. Sementara itu, ibu-ibu menyiapkan hidangan untuk warga yang bekerja bakti. Kerja bakti berjalan lancar karena semua warga bekerja sama dengan penuh tanggung jawab. Warga merasa senang karena selokan di sekitar rumah mereka sudah bersih. Mereka tidak khawatir lagi akan mengalami kebanjiran. Dengan demikian, rasa tanggung jawab dan kerjasama antar warga sangat diperlukan dalam kegiatan kerja bakti. Nah, coba lihat. Kita sudah membaca teks dengan seksama. Inti dari teks itu adalah tentang kerja bakti membersihkan selokan. Ya, itu intinya. Bukan tentang ibu-ibu yang menyiapkan makanan, bukan tentang Pak Budi atau Pak Haris yang mengambil sampah di selokan, tapi ini tentang kerjasama membersihkan selokan, karena semuanya ikut bekerja, baik ibu-ibu, Dondo, bapak-bapak. Oke, setelah kita membaca bacaan tersebut, kita bisa menentukan hubungan antar gagasan setiap paragraf. Kita bisa menuliskan hubungan paragraf seperti contoh yang tadi ya. Contoh sebelumnya, contoh seperti ini.
Kita tuliskan kalimat pokok dari kalimat utama. Habis itu gagasan pokoknya apa. Selebihnya kalimat pendukungnya, gagasan pendukungnya apa. Kalimat pendukung satu lagi, gagasan pendukungnya apa. Seperti itu. Oke, baik. Berikut adalah latihan halaman 16 pada Bu Pena, jilid 4A. Ya, ada sebuah paragraf di sini. Jadi Ustazah tanyakan, apa yang dibahas pada paragraf ini? Tentang apa paragraf ini? Yang kedua, tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan ya, bukan kalimat. Kalau kalimat dari awal sampai titik. Kalau gagasan hanya intinya saja. Tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang terdapat pada paragraf ini. Nah, gagasan pokoknya tulis di sini. Gagasan pendukung yang pertama di sini. Gagasan pendukung kedua selanjutnya di sini. Oke, gagasan pendukung itu ada di kalimat pendukung. Nih. Kalimat pendukung adalah kalimat selain kalimat pokok. Ini kalimat pokoknya, sepulang sekolah, Uni dan teman-temannya berencana belajar kelompok, titik. Ini adalah kalimat pokok. Kalimat pendukungnya adalah selainnya, dari awal sampai titik. Mereka akan mengerjakan tugas keterampilan dari sekolah untuk membuat patung. Nah, ini adalah kalimat pendukung. Di antara kalimat ini, mana gagasan pendukungnya? Intinya, ini dia intinya. Oke, baik. Ustazah harap Anda semua sudah paham. Untuk itu, silakan kerjakan latihan ini ya. Latihan ada di Bu Pena halaman 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.